What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Nah, di episode kali ini gue akan menceritakan kisah pengalaman mengenai seorang dokter koas, dimana ketika dia jaga, dia mengalami gangguan-gangguan yang seperti banyak pertanyaan. Kenapa sih rumah sakit itu berbau kayak penampakan-penampakan? Dan memang yang seperti kita ketahui, rumah sakit ya tempat orang sakit, dan gak jarang ya orang yang berobat di rumah sakit tersebut ya bisa kita katakan tidak bisa diselamatkan. Nah, sebelum gue menceritakan kisah yang akan gue bawakan kepada kalian ini, gue mau minta tolong kepada kalian untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Kemudian setelah kalian klik tombol subscribe-nya, jangan lupa juga setelah kalian mendengarkan podcast ini, share juga ke teman-teman kalian. So langsung aja gue akan membawakan cerita ini kepada kalian. Let's go! Kisah ini diceritakan oleh seorang wanita bernama Nadia, di mana dia itu akan langsung saja menceritakannya. Saya bukan orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita seram, karena memang selalu ada kejadian yang mengundang banyak tanya logika saya. Akan tetapi, saya selalu berusaha mengabaikan kejadian-kejadian itu, kecuali satu kejadian yang saya alami semasa saya sedang pendidikan klinik sebagai koas di salah satu rumah sakit di ibu kota. Banyak orang yang bilang rumah sakit itu salah satu tempat yang paling banyak cerita seramnya. Alasannya ya namanya juga rumah sakit. Dari awal kelahiran sampai akhir kehidupan ada di sini, termasuk rumah sakit tempat saya menghabiskan masa koas. Banyak cerita mistis yang berseliweran bolak-balik diceritakan baik oleh orang-orang yang bekerja di sini, para pasien, pengantar atau penunggu pasien. Bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar rumah sakit tersebut juga menceritakan hal yang sama. Lalu saya gimana? Ya percaya nggak percaya aja. Buat saya, selama kita tidak mengganggu, ya tidak bakalan diganggu. Cerita ini terjadi pada saat saya sedang tugas jaga malam di UGD. Hari itu Jumat sekitar jam 7 malam. Saya dan rekan saya sesama koas bedah baru mulai tugas jaga malam di UGD. Hari itu kami memulai jaga lebih lambat daripada biasanya. Normalnya kami sudah standby di UGD dari jam sekitar 5 sore. Karena ada presentasi kasus hingga maghrib, memang biasanya kami akan bergantian izin pulang 30 menit untuk mandi sore dan makan malam sebelum tugas jaga malam di UGD. Tidak ada yang aneh, semua berjalan dengan lancar. Cuaca mendung, kami memperkirakan akan turun hujan deras pada malam hari. Tidak banyak pasien yang datang pada awal kami jaga, jadi bisa dibilang kami cukup santai, bisa duduk-duduk sambil diskusi kasus yang ada di Polibda hari ini. Tak lama setelah pergantian shift perawat, hujan turun deras. Saya mengintip ke ruang perawat, kurang satu orang perawat. Kata perawat yang sudah standby, ada satu orang yang belum datang karena terjebak hujan. Maklum, beliau naik motor ke rumah sakit, jadi mungkin berteduh dulu karena hujannya terlalu deras. Masih dalam suasana santai, tiba-tiba telepon UGD berdering. Dokter UGD yang berjaga malam itu mengangkat dan berbicara singkat, lalu memberikan informasi kepada setiap orang yang ada untuk bersiap. Rujukan Dokter A, pasien pendarahan postpartum, pendarahan pasca melahirkan red. Pasien sudah jalan ke sini kurang dari 10 menit lagi sampai. Dek koas temennya yang di Objin kabarin ya. Oh iya, biar gak bingung, di UGD rumah sakit tempat saya pendidikan itu hanya koas bagian bedah yang standby. Sementara koas bagian lain akan standby di ruangan masing-masing. Jadi kalau ada kasus di luar bagian bedah, biasanya sesama koas akan saling mengabari supaya bisa datang ke UGD dan ikut menangani pasien tersebut. Nah, kemudian kita lanjut. Situasi UGD langsung siaga menanti pasien rujukan tersebut. Tak lama, pintu
UGD terbuka, ada pasien lainnya datang dengan keluhan nyeri di dada. Dokter jaga yang bertugas malam itu langsung menangani pasien yang baru datang sambil memberikan instruksi tindakan pada kami, pada koas dan perawat. Tidak lama pasien rujukan pun datang dibawa ambulan. Suasana jadi tambah ramai. Koas bagian obgyn belum bisa datang karena sedang ada operasi sesar darurat. Jadi dokter jaga pun akhirnya membagi kami menjadi 2 tim karena kedua pasien dalam kondisi gawat darurat. Tak sampai 5 menit, pintu UGD kembali terbuka. 2 orang laki-laki datang. Yang satu terlihat pucat, kelelahan sambil memeluk buntelan kain. Sementara yang satunya lagi berseragam perawat berteriak, "Dok, ini anak pasien rujukan." Yap, si anak datang dalam kondisi gawat juga. Sementara di UGD tidak ada tim NICU bersiaga karena tadi cuma dikabarin yang dirujuk si ibu aja. Dokter jadi menoleh pada saya sambil mengatakan, "Dek, pasang oksigen. Kamu lari bawa bayinya ke NICU." Jarak UGD ke NICU sebenarnya lumayan, hampir dari ujung ke ujung rumah sakit. Namanya juga rumah sakit zaman dahulu yang dibangunnya meluas ke samping, bukan meninggi ke atas. Kalau lari potong jalur tidak sampai 3 menit sebenarnya. Cuma kalau harus lari sambil membawa bayi dan gotong oksigen itu PR banget. Bawa pakai brangkar gak bisa, ambil shortcut dong. Bingung mau minta bantuan siapa karena semua orang sedang sibuk. Tiba-tiba ada yang mencolek saya dari belakang dan saya menoleh. Ternyata kakak perawat yang datang terlambat. Kita panggil saja Mas Bambang ya biar gampang. Yes, bala bantuan, pikir saya. Sebelum saya sempat berkata apa-apa, Mas Bambang usul, "Dok, gotong bayinya saya bawa oksigennya. Kita lari ke NICU." Ya sudah, kami langsung lari ke NICU dan begitu sampai ke ruang NICU, Mas Bambang tersebut pamit karena akan membantu tim lainnya. Setelah itu, saya menyerahkan sang anak ke tim yang bertugas ke ruangan tersebut dan mengonsultasikan pada dokter anak yang bertugas. Saya masih menunggu di NICU selama beberapa saat, kemudian sampai sang ayah datang ke NICU setelah menyelesaikan administrasi pendaftaran. Kurang lebih 15 menit kemudian, saya kembali lagi ke ruangan UGD dan membantu tim yang menangani pasien nyeri dada. Sementara pasien ibu melahirkan tadi sudah ditangani oleh tim obgyn. Tak lama, kegaduhan pun usai dan ruangan UGD berangsur-angsur tenang. Sekilas, saya melihat Mas Bambang membantu merapikan ruang tindakan bersama perawat lainnya. 1 jam berlalu, tidak ada yang aneh. Kemudian, pintu UGD kembali terbuka. Mas Bambang datang dengan seluruh badan basah kuyup sambil menenteng jaket dan helm sama basahnya sambil senyum-senyum sambil bilang, "Maaf ya, hujannya deras banget. Lampu jalannya pada mati. Jadi saya nggak berani nyetir motornya, takut kenapa-napa." Satu UGD langsung saling pandang karena bukan cuma saya yang tadi melihat sosok Mas Bambang yang membantu saya membawa si bayi ke NICU atau membantu menangani pasien yang datang. Sampai esok paginya tidak ada yang berani bersuara maupun menanyakan ke Mas Bambang perihal siapa sosok berseragam yang tadi ada di UGD, menggotong tabung oksigen dan membantu merapikan ruang tindakan. Menurut orang NICU, saya datang sendiri ke ruangan tersebut. Saya pikir karena memang sosok Mas Bambang yang menemani saya malam itu langsung balik ke UGD setibanya kami di pintu NICU. Tidak ada yang berani bercerita maupun membahas kejadian ini lagi. Kami anggap sosok tersebut hanya ingin membantu di saat kami kekurangan orang. Setelah kasus itu, tidak ada kejadian aneh-aneh lagi, jadi saya mulai melupakan hal tersebut. Sampai waktunya, saya berganti stase ke stase penyakit dalam. Antara stase mayor pada koas diberikan libur 1 minggu dan apesnya pada saat libur yang amat sangat berharga, itu saya malah kena radang usus buntu sehingga harus dioperasi dan menghabiskan libur saya di rumah sakit. Akibatnya, saya jadi terlambat masuk 3 hari untuk stase berikutnya. Pada hari pertama masuk, saya menyampaikan izin
izin dan permintaan maaf pada kepala bagian karena saya masuk lebih lambat dengan alasan kondisi kesehatan. Beliau menanggapi dengan santai dan menyebutkan kalau saya dapat dispensasi untuk baru mulai jaga malam pada minggu berikutnya. Yang aneh, beliau berbisik ke saya, "Tapi kalau mulai jaga malam, temen kamu nggak usah diajak ikutan jaga ya." Lalu beliau menepuk bahu kiri saya sambil bilang, "Kamu tunggu di UGD saja. Di sini saya yang jagain temennya." Lah, sumpah, merinding banget. Siapa maksud temen yang dimaksud dokter tersebut? Nah itu dia kisah yang telah dibawakan oleh Nadia, di mana pengalaman dia ketika koas di sebuah rumah sakit. Gimana menurut kalian? Kalian ada gak sih kisah yang sama seperti ini dan kalian juga mau share di podcast Cerita Seram? Kalau kalian mau share cerita kalian, bisa banget. Kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue di Willy Kun dan pastinya akan gue share di podcast Cerita Seram. Nah itu dia kisah hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Kemudian setelah itu kalian juga jangan lupa ini saatnya untuk share podcast Cerita Seram ini ke teman-teman kalian. So itu dia kisah hari ini guys. See you guys in the next episode di Cerita Seram berikutnya. Bye bye.